Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, di sore hari ini kita masih dipertemukan kembali. Dan sore hari ini kita sedang mempersiapkan sebuah gubuk atau tempat Perkemahan untuk nanti malam, yang dimana kita disuruh Mas Ganang untuk membuat gubuk. Saya sendiri juga belum tahu ini untuk apa. Jadi kita tanyakan Mas Ganang. Dan di sini di siang hari ini Mas Ganang sudah bisa ngomong ya teman-teman ya. Kalau malam Mas Ganang itu belum. Kalau Mas Ganang ini malam ini nggak ngomong karena sedang melakukan laku tirakat. Mas Ganang, Mas. Ya. Ini udah nyala Mas. Oh ya teman-teman. Di sini juga kami ini dibantu oleh bapaknya Mas Ganang dan Mas Imam Riyadi. Ya, apa ikannya Mas Ganang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman ya. Jadi pada siang hari ini kami mempersiapkan sebuah strategi yang digunakan nanti malam di saat Mawasewu itu sedang melakukan pesta teman-teman. Jadi setelah saya tadi malam menyusup ke sana dan alhamdulillah saya mendapatkan beberapa informasi yang intinya itu sangat membantu buat penyerangan kita nanti malam atau besok malam. Dikarenakan pesta itu akan dilakukan 3 hari, di mana tadi malam itu adalah malam pertama dan nanti malam adalah malam kedua dan masih ada satu malam. Malam lagi. Dan informasi yang saya dapatkan itu si Mawasewu itu dia hanya datang di waktu-waktu tertentu saja teman-teman. Di pestanya itu? Iya, di pestanya itu waktu-waktu tertentu, kecuali malam ketiga dia itu datang full. Dan sementara ini memang banyak tamu undangan yang diundang oleh pestanya Mawasewu itu. Sementara itu makhluk-makhluk yang kroso bengel ya bahasanya. Apa? Ya. Mungkin di kalangan menengah ke bawah gitu ya? Bawah. Dimana saya menentukan titik lokasi teraman untuk sembunyi kita. Akhirnya kami putuskan untuk membuat sebuah tenda. Karena cuaca pun sangat mendung, takutnya kita nanti hujan. Juga selain itu, di mana lokasi ini akan kami gunakan untuk persembunyian, teman-teman. Jadi nanti ketika ada sesuatu yang tidak diinginkan, dengan nanti dibacakan ya doa-doa semoga meminta perlindungan selamat dari Gusti Allah, nanti juga dibentengin oleh saudara-saudara kita, saya, Mas Bobo dan semuanya juga. Sehingga perkemahan ini nanti tidak akan terlihat oleh para pasukan Mawasewu itu teman-teman. Dimana lokasi ini saya pikir ya, saya kira ini paling aman. Dan paling strategis dekat dengan ya. Dan tempatnya. Persiapan saya juga ada sedikit gambaran dalam pikiran saya. Ya nantinya informasi ini kurang lebih menggunakan serangan Garuda layang teman-teman. Ini saya malah baru denger ini. Ya. Memang Mas Ganang dari tadi belum jelasin dan ini kocok apa tadi Mas? Garuda layang. Ya. Jadi ini alhamdulillah bapak saya bilang terus membantu juga kakak saya Mas Yadi itu juga itu membantu untuk membuatkan gubuk perkemahannya itu teman. Garuda layang itu seperti apa sih Mas? Kurang lebih singkatnya saja ya. Ya. Itu Garuda kan biasanya kalau terbang sayapnya menggepak ya. Ya, kanan kiri. Dan ekor pun menggepak di belakang. Dan yang paling kecil itu adalah kepala yang terdepan. Ya. Jadi ketika kita pancing menggunakan kepalanya, kita masuk, semua pasukan Mawasewu menggunakan mengincar kepala itu. Ya. Ketika kita benar-benar kocak-kacir di dalamnya, padahal kita mempunyai perlindungan 3, yaitu sayap kanan kiri dan ekor belakang. Dan nanti dibagilah pasukannya seperti itu. Terus hal yang perlu di sini perhatikan, mau bagaimanapun yang namanya penghuni di sini tentunya sangatlah banyak. Yang saya takutkan mereka yang tidak tahu apa-apa nanti terkena imbasnya. Maka dari itu selain kita mempersiapkan perkemahan ini juga nanti akan ada komunikasi dengan para petinggi-petinggi makhluk di sini untuk mengatakan bahwasanya kalau tidak mau kenapa-napa, saya tidak mau menanggung resikonya, lebih baik
minggir Terlebih dahulu. Ya, ngomong baik-baik lah ya. Ya, kalau maupun mau ikut bantu, ya monggo silakan. Yang tidak mau ikut bantu, tolong pinggirkan dulu keluarganya. Karena jin juga mempunyai anak istri, anak saudaranya teman-teman. Itu paling penting. Juga persiapan api unggun nanti sudah. Berarti ini sudah tempatnya sudah sama sekarang dipegang matang di sini mas ya? Ya, setelah tadi malam, alhamdulillah kamu ini berhasil Bu. Yang saya takutkan, kamu tidak bisa mengelabui si penjaganya. Siapa namanya? Tan Depo. Sehingga penyusupan saya ke dalam itu akan semakin sulit. Ya, karena ini mas, jadi karena ya teman-teman yang mas Dangis, Bang Mas juga sudah sepakat apapun terjadi kita harus bisa melindungi Mas Ganang. Betul sekali. Dari luar ya mas ya. Ya, siap. Terus juga kalau Mas Ganang milih tempatnya di sini udah sangat strategis mas. Ya, Berkemungkinan juga kita ke sana kita bisa melihat pas apa namanya tempatnya. Tinggi. Iya. Jadi pesta itu dilakukan tidak di tempatnya Cimawa Sewu karena takut mengotori kesuciannya, melainkan itu menggunakan tempat lain yaitu yang namanya Pasemuan Citinggi. Sebenarnya lokasi ini pernah kami eksplor dulu ya. Tapi kita tidak tahu bahwasanya pestanya ternyata Tidak dekat sini. Dekat sini teman-teman. Padahal jarak yang kita tempuh itu lumayan jauh berbeda. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini bapak saya ucapkan terima kasih Pak atas bantuannya ya. Ya. Itu bukti seorang ayah yang menyayangi anaknya. Support ya. Apapun ikut membuatkan tempat pertendaan. Iya kan? Iya, perkemahan. Tapi nanti bapaknya ikut enggak? Ntar malam. Ya saya sih tidak menganjurkan. Namanya orang tua takut malam-malam kan hujan dingin ya. Ya insya Allah kita packing nanti bersama sahabat-sahabat kita. Ada Fatih, nanti saya koordinasi. Yang Martaji, yang Sarif kan. Banyak nanti. Rencana ini baru yang tahu ini saya. Jadi saya juga belum ngomong langsung kepada Fatih Darmawuli dan yang lainnya. Iya. Bang, berarti sudah tahu banyak Bang? Hah? Udah persiapan banyak belum? Apa? Persiapannya udah apa aja Bang Marcel? Saya? Ya. Bawa makanan? Makanan ada itu. Sama ya medangan-medangan buat isi perut, takutnya kan Iya. hujan, dingin. Kayak kan bebek saya ini Pok. Seperti itu kan. Jadi alhamdulillah kamu udah kembali ya. Masuk banget. Karena kemarin tuh sangat luar biasa loh. Mau nggak mau harus kita selesaikan. Ya. Iya. Jadi cuman ini Mas Diki kabarnya belum, mungkin nggak tahu ini sampai saat ini belum ada kabar ya. Belum, soalnya Masih nungguin. masih nungguin si jabang bayi. Ya namanya bayi baru lahiran kan otomatis butuh sosok ayah yang dampingi. Ya. Apa kita mempersingkat saja, nanti kita panggilkan Pati untuk membahas rencana penyerangan kita. Bisa saat ini juga biar. Untuk ini lokasi sini sudah beraman ya mas. Ya insya Allah semoga teraman. Apa enggak ini sih yang daerah sini itu dulu? Nanti nunggu Mas Dipakai apakah setuju dengan strategi saya atau enggak maksudnya. Terus udah dipinggirin nggak setuju nggak jadi nggak enak loh Bang. Iya, siap. Bahaya loh nanti. Cukup lah ya. Ganti rugi. Ganti rugi. Masya Allah. Makan itu kok. Pak Marcel. Nih langsung ya. Makanya Bang, makanya dijaga. Saya Bagus yo. Bagus. Kamu bener nih. Kalau saya sendiri, kalau saya dalam posisi seperti itu, seperti aja mas. Takutnya sakit. kalau nggak bisa kentut, nggak bisa. Mahal kok. Enggak itu. Soalnya nggak bisa menahan. Mas saya saja kalau di tempat barang gawe, tempat ngaji akan tutup aja. Takutnya ntar malah keluarnya dari ngabek malah kan repot. Maluin maksudnya loh. Guru saya si apa? Bah, hukumnya kan kalau kita mengaji gimana?
dikentut saja. Ya terpenting kita kalau sudah kentut fatal kita butuh. Jadi kalau sudah di tempat seperti ini nggak masalah. Yang penting manusia pasti kentut lah, nggak mungkin enggak. Banyak ada balanya. Gimana langsung masuk gimana? Yo. Oh, satu. Yang pati? Lagi loh. Sudah toh. Bentar mas. Oh, belum siap sayanya. Apa mau Bang Marcel bang? Ya masuknya aja lah. Bagus lah Gitu ya. Bagus loh dari sini. Assalamualaikum ya masyaallah arwahir haniyah. Assalamualaikum ya masyaallah ja'al. Assalamualaikum ya khadamul fatih darmul muluk. Ukduru. Wah. Masukin mas. Assalamualaikum. Ada apa? Saya pikir jarang sekali kau memanggilku di siang hari. Ya mungkin sebelumnya saya minta maaf tadi sudah mengganggu aktivitas pagi. Tidak masalah. Jadi di sini saya akan membicarakan sesuatu di mana mengenai permasalahan saya dengan Mawaseu. Apa yang ingin kau bicarakan? Seperti kemarin bahwasanya kita sengaja mengaku kalah Ya, untuk mengelebihi mereka merayakan pesta. Dimana, saya pun tidak andil dengan rencana itu. ya makanya saya ngomong ke Pati. Jadi setelah 2 hari 2 malam saya mencari informasi dengan berbagai cara seperti menyusup, terus menjelinap, semua yang sudah saya lakukan alhamdulillah membuahkan sebuah hasil yang mungkin ini bisa digunakan sebagai strategi penyerangan kita terhadap Mawaseu ketika melakukan pesta. Jadi untuk saat ini kau memutuskan melakukan penyerangan. Ya, nanti malam atau besok malam nanti. Bukan saat ini. Apa ini tidak terkesan mendadak? Jadi seperti itu. Untuk bicara mendadak atau tidak, memang pesta itu sudah ditentukan waktunya. Jadi pesta itu hanya dilakukan 3 hari 3 malam, di mana malam pertama yang datang hanya foto pengelnya, terus yang kedua yang lumayan dan yang ketiga adalah yang petinggi Pak. Puncaknya itu. Pesta sudah mencapai hari keberapa? Dan pas hari ini adalah pesta malam kedua dan besok malam ketiga. Cuma yang di sini saya ketahui, di Mawaseu itu tidak hadir di setiap waktu ketika pesta itu. Maksudmu? Jadi memang pesta itu dilakukan beda dari tempat kediaman dari Mawaseu, melainkan menggunakan tempat lain agar tidak mengotori kesucian tempatnya Mawaseu. Iya betul. Begini yang saya ingin tanyakan. Lantas jika kau menyerang di hari kedua, apa yang ingin kau capai? Sedangkan Mawaseu tidak ada yang menjamin di situ. Nah, makanya nanti malam yang saya hanya mempersiapkan Pak. Bisa juga digunakan untuk nanti malam ketika si Mawaseu ada di sana, atau juga bisa digunakan untuk besok malam ketika memang mereka sedang berkumpul semua. Cuma di sini seperti ini Pak. Ketika petinggi semuanya pada datang, tentunya pergerakan kita akan semakin sempit. Iya. Ketika nanti malam hanya Mawaseu dan makhluk-makhluk menengah yang datang, mungkin di situ ada kesempatan kita untuk menang. Memang mengalahkan sebuah kerajaan tidak harus membunuh rajanya. Rencana yang bagus. Apakah kau sudah memiliki banyak kabar dan sudah mengetahui keadaan di sana? Ya, memang benar Pak. Saya sudah memiliki beberapa informasi seperti yang sedang saya dirikan. Ini adalah tempat perlindungan nanti, di mana saya membuat tempat ini, saya atur lokasi di sini itu benar-benar lokasi yang teraman dari jangkauan Mawaseu dan pasukannya Pak. Strategis Mas, tidak ada pas semua Mas. Tidak jauh untuk menyerang, juga
agar tidak gampang dijangkau oleh mereka, Pak. Saya kagum dengan tekadmu. Tetapi di sini jika kau ingin melakukan penyerangan terhadap sebuah pesta, yang tentunya di pesta itu, walaupun tidak diundang dalam satu waktu, akan tetapi saya pastikan pesta itu memiliki banyak sekali yang hadir di sana. Apakah kau merasa cukup dengan pasukanmu sendiri? Nah, saya akan jelaskan. Tentunya jika saya hanya berlima, itu jauh dari kata cukup. Makanya saya memanggil Patih untuk berunding di sini. Saya sudah mengerti tentang itu. Akan tetapi, jika dipikir kembali, untuk menghadapi sebuah pesta yang semua makhluk berkumpul di sana, itu masih kurang. Bagaimana jika saya menawarkan untuk memanggil seorang raja yang kemungkinan akan mau membantu kau? Raja? Raja siapa, Pak? Raka Sota. Oh, saya sangat mengenal dengan beliau. Kita pernah berperang bersama. Ya. Mungkin dia dan pasukannya bersedia hadir dalam perang ini juga. Oke, baik Patih, kalau memang itu yang bagusnya seperti itu ya monggo saja. Sebelumnya saya ingin tanya, rencana apa yang ingin kau gunakan dalam berperang? Jadi strategi yang saya akan gunakan itu menggunakan Garuda Layang, Patih. Garuda Layang? Ya. Apa alasan menggunakan itu? Di mana Garuda Layang itu dengan 4 sudut pandang sudutnya. Yang pertama adalah kepala yang paling di depan, yang kedua sayap sebelah kanan, yang ketiga sayap sebelah kiri, dan yang terakhir adalah ekor yang di belakang. Dengan menggunakan pancingan ketika kepala masuk dalam pesta itu, di mana semua pesta akan geger. Mengerti. Baik, Patih. Saya pikir ini adalah pilihan terbaik. Karena pesta pastinya mereka berkumpul. Ya. Ketika ada sesuatu yang masuk di tengah-tengah pesta itu, maka dalam perkumpulan itu hanya akan menuju sesuatu yang masuk dalam pesta itu. Oh ya, betul. Kepala. Kepala. Tetapi dengan rencana Garuda Layang ini, ada satu pertimbangan yang harus kupikirkan. Apa itu, Patih? Satu, Pawai Sewu tidak bisa kau jamin hadir di tengah-tengah mereka. Ya. Yang ditakutkan, ketika kau melakukan rencana itu, tiba-tiba dari luar Pawai Sewu menyerang ekor, menyerang sayap, kanan ataupun kiri. Itu yang ditakutkan. Saya pikir itu bagus. Ya. Akan tetapi perlu tambahan tentang datangnya Pawai Sewu. Ya. Nanti bisa menyelinap lagi atau menyusup lagi, Pak. Nah, seperti itu mungkin kita lebih akan tahu kapan waktu datangnya Pawai Sewu itu. Baiklah. Ini akan sia-sia jika kita hanya bicarakan berdua, karena kita memiliki 4 sudut. Ya. Kita bagi sekalian. Ya. Siapa yang menjadi sayap kanan, sayap kiri, ataupun ekornya. Baik, Pak. Dan di sini saya pasrahkan semua terhadapmu, karena di sini kau yang memikirkan ide ini langsung. Dan kau pula yang mendapat pengetahuan dari Dayang. Ya. Saya panggilkan Raka Sota. Baik, Patih. Saya butuh Raka. Raka Sota. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Kabarmu bagaimana? Baik juga. Ada apa kamu manggilku? Begini, Tuan Raja. Tak usah kamu memanggil Raja. Saya berterima kasih. Tuan sudah bersedia hadir. Dan tentunya kehadiran Tuan pun sudah mengerti. Di hari ini, saya akan merepotkan Tuan kembali. Kami di sini menggagas sebuah penyerangan.
dengan menggunakan Garuda Layang. Akan tetapi kami tidak memiliki cukup pasukan untuk melakukan rencana itu. Jika Tuhan bersedia, pinjamkanlah pasukan Tuhan untuk menambah pasukan kami. Saya akan sangat lebih senang jika Tuhan turun langsung untuk memimpin satu pasukan itu. Bagiku, jika berperang untuk kebaikan, pasti saya akan mendukungmu. Butuh berapa pasukan? Seikhlas Tuhan membantu kami. Strategi apa untuk nanti berperang? Garuda Layang, Tuhan. Garuda Layang. Dan butuh satu pasukan lagi. Saya usul Pati. Saya mengenal sosok. Dia mempunyai banyak pasukan. Dia dulu dari bangsa Bani. Dia itu mempunyai pasukan banyak, dan dia ada yang di langit, ada yang di air, ada yang di hutan. Semuanya komplit Pati. Baiklah, silakan kau panggil. Nakti po. Siapa? Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk tuan-tuan semua. Salam. Ada perlu apa Tuan? Tuan memanggil hamba datang menghadap Tuan. Jadi seperti ini, Nakti. Mungkin saja saya memanggilmu akan merepotkan. Seperti yang kau ketahui, saya sedang berhadapan dengan Mawasemu. Dan nanti malam insya Allah akan saya rencanakan untuk penyerangan. Jika memang Tuan mau membantu saya seikhlasnya, saya mau meminjam atau meminta bantuan kepada pasukan dari Tuan Nakin untuk membantu dalam penyerangan kami. Baik Tuan, dengan senang hati saya terima. Akan saya persiapkan untuk nanti malam apa yang dibutuhkan Tuhan. Akan saya panggil ketua-ketua dari Padubanu yang telah saya pimpin Tuhan. Saya mau bertanya dulunya mana Tuhan. Mohon ampun Tuan sekalian. Silakan. Apakah Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya? Dan strategi apa yang Tuhan ambil untuk menghadap peperangan ini Tuhan? Alhamdulillah, sebelum saya mencapai titik sini, saya sudah melakukan penyelinapan, penusupan, dan saya mendapatkan beberapa informasi Tuan Nakin. Dan alhamdulillah dari informasi ini saya putuskan untuk membangun sebuah strategi yang bernama Garuda Layang. Baik Tuhan. Garuda Layang. Layaknya seekor burung Tuan Nakin. Mungkin saya sedikit mengetahui apa yang dimaksud Tuhan. Ya. Yang dimana kepala dari seekor Garuda ini untuk memancing, dan sayap kanan dan sayap kiri untuk menutup dan mengepung musuh yang ada di tengah Tuhan. Ketika kepala sudah mengacaukan benteng atau perkumpulan yang ada di situ, dan sektor yang ada di belakangnya akan mendorong setiap pasukan yang ada di kanan dan di kiri. Jika pasukan yang di kanan dan di kiri mereka kocar kacir. Bukan begitu Tuhan? Kurang lebih seperti itu, sangat betul Tuan Nakin. Mohon ampun. Saya akan mengajukan sesuatu kepada tuan-tuan sekalian. Mungkin saja bisa Tuhan pikirkan lagi. Baik, silakan Tuan Nakin. Di sini saya beberapa mengetahui strategi-strategi peperangan
yang dimana ada strategi buaya mangat, Tuan. Buaya mangat. Seperti apa kerjanya itu? Silakan. Buaya mangat digambarkan seperti buaya yang sedang membuka paruhnya. Satu pasukan ke arah kiri dan satu pasukan ke arah kanan. Dan kita berbanyak pasukan di belakangnya. Yaitu adalah pasukan pemanah. Sebelah kanan dan sebelah kiri ini adalah pasukan yang memegang tombak, Tuan. Akan tetapi itu bisa dipergunakan, bisa juga tidak. Dan yang kedua, pasukan atau strategi sumpit udang, Tuan. Sumpit udang. Benar. Strategi sumpit udang ini adalah strategi penyusunan dari beberapa pasukan-pasukan. Yang di depan kita gunakan pasukan berpedang. Di tengahnya kita gunakan pasukan pemanah. Dan yang di belakang ini adalah pasukan cadangan. Jadi sini kelemahannya hanya kita berjalan satu arah, tidak menyebar. Dan yang ketiga, ini adalah strategi Cakrabyuha. Cakrabyuha. Benar. Cakrabyuha itu berbentuk lingkaran. Lingkaran pertama, kita mengepung di dalamnya. Setelah mereka terfokus pada apa yang ada di dalam, maka kita buat lingkaran kedua di luar lingkaran pertama. Jika masih kurang, kita buat lagi lingkaran ketiga. Maka jika salah satu lingkaran itu tumbang, maka ada lingkaran yang lain. Tapi jika ini tidak dipakai oleh Tuhan, maka keputusan yang lebih baik. Di sini saya hanya memberikan sebuah wawasan tentang strategi Tuhan. Ya ampun, Itu tentunya sangatlah bagus, Tuan Hakim. Cuma yang dipikirkan di sini seperti rencana kami dari awal. Peperangan kita harus membunuh pagi. benar, Apalagi makhluk yang tidak bersalah. benar. Di sini saya akan menyampaikan kepada Tuhan. Dalam peperangan itu ada kode etik Tuhan. Yang dimana wanita dan anak kecil tidak boleh dikerumuh. Betul sekali. Orang-orang yang tidak tahu atau masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar sini, mereka harus diungsikan terlebih dahulu. Ya, memang saya sudah merencanakan seperti itu. Baik, jika itu sudah Tuhan pikir matang-matang, saya hanya tinggal mengikuti Tuhan. Saya akan mempersiapkan pasukan yang dibutuhkan oleh Tuhan. Saya akan melibatkan dari Banu Dahman, Banu Lukman, dan Banu Goas. Mohon, silakan Tuhan. Begini, untuk saat ini kita memang sudah memiliki 4 titik. Akan tetapi seperti yang saya sampaikan, kita masih membutuhkan 1 titik tambahan yang berperan ketika kita sedang melakukan penyerangan dan tiba-tiba Mawasewu datang. Setidaknya pasukan itulah yang menghadang untuk beberapa saat. Benar sekali yang kau katakan. Pangeran Syarif bisa. Itu pilihan yang bagus. Dia tidak harus menyerang, dia hanya perlu berjaga. Ketika kita melakukan penyerangan, dan ketika ada pasukan lain di luar pesta itu, dia bisa menghadang agar rencana Garuda Layang tetap berjalan. Apakah perlu Pangeran Syarif dihadirkan dalam perundingan ini, Pati? Perlu sekali. Dan akan lebih baik jika dirimu membagi di mana tempat-tempat yang harus kita tempati. Akan saya panggilkan
Pangeran Sari terlebih dahulu, Pati. Mas Bang, pilih kamera. Sebelumnya Tuhan, saya bertanya, siapakah orang yang ada di sana? Ayah saya. Bolehkah saya berkenalan terlebih dahulu? Pak, saya salah menjusir. Saya mendengar kehebatan orang tua dari selalu. Salam kenal untuk Bapak. Saya Nakib. Nakib. Tuan, jika itu ayah dari Tuan, maka perlu dengan Tuan. Nilai salam kenal Patih Dharma Wulung. Salam kenal Raka Sota. Mr. Bikin kafe nang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti yang saya bicarakan ke Pangeran Sari tadi siang, kira-kira rencana itu yang akan saya gunakan pada siang. Ya, aku manut nang. Jadi alhamdulillah di sini sudah berkumpul, Pati. Tinggal kita tentukan titik mana yang harus kita posisikan. Baiklah, keputusan ada di tanganmu. Seperti realita yang terjadi bahwasanya Mao Sewu itu adalah sangat yang penyerangan itu ada di saya, mengincar saya. Dengan adanya kemarin berita kematian saya, tentunya Mao Sewu akan sangat marah ketika saya tiba-tiba datang di tengah-tengah pestanya itu. Akan sangat mengejutkan mereka. Jadi saya putuskan untuk bahan pancingan tim saya 5 orang untuk menjadi kepala dari Garuda itu, Pak. Rencana yang bagus. Saya setuju dengan itu. Bagaimana dengan yang lain? Rencana yang bagus. Saya setuju. Saya mohon usul Tuan. Baik. Saya minta ditempatkan di Eko. Karena dari pasukan saya sendiri, insya Allah bisa menghalau dari berbagai sudut, dari atas maupun dari bawah. Oh ya, sebagai penutup, ya itu lebih baik. Mohon tidak saya lancang. Tidak, Tuan. Di perundangan ini justru yang kita cari adalah mereka yang mau mengutarakan pendapat. Baik. Tinggal 3 bagian, Pak, di mana ada sayap kanan, sayap kiri, dan pasukan bantuan untuk berjaga-jaga. Mungkin Patih saya peruntukkan untuk di bagian kanan. Bagaimana? Saya menerima tugas itu dengan senang hati. Dan Raja Raka Sota bagian saya sebelah kiri. Saya terima tugas itu. Baiklah. Dan Eyang Sari sendiri yang sudah mengetahui kondisi dan alam di sekitar sini, saya gunakan untuk berjaga-jaga. Luar biasa. Mungkin di sini yang saya bawa hanya putraku Mardika dan prajurit-prajurit pilihan untuk istriku Raja Sari. Mungkin tidak bisa mengikuti peperangan ini. Semoga sejelasnya saja Raja Raka Sota. Rencana sudah tersusun matang. Akan tapi di sini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Setenang banyak, tambah. Aku tak menyambung mariang. Kau akan pasukan untuk aku pada. Jadi saya akan tetap bersama Martaji dan kawan-kawannya. Kita berdoa semoga rencana kau minta nanti malam. Ya, bisa nanti malam, besok bisa malam, besok malam nanti. Berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Akan tetapi saran saya, sebelum kau melakukan peperangan, jika
tempat ini ingin kau jadikan benteng dan persembunyian. Alangkah baiknya jika dirimu dan yang lainnya untuk meminta izin kepada makhluk di sinar tempat ini. Nanti saya akan meminta izin kepada makhluk-makhluk yang terlibat di sini yang tidak tahu apa-apa. Tapi mohon maaf sekali, saya minta bantuan juga saat ini dari Pati, Raja Sarasota, Tuan Nake, yang Sarif untuk membentengi benteng pertahanan ini sehingga ketika ada serangan dari luar paling tidak itu ada magnet yang menempatnya. Iya. Baik. Akan kita bangunkan yang terkuat. Tuan, mohon maaf jika Tuan bersedia, kuatkanlah bagian atas karena saya tidak mampu untuk mendapatkan ini. Baik Tuan, mohon saya keluar. Mas, maaf. Kita sudah membuat benteng di setiap sudutnya dan menambahkan satu pelindung yang lebih kuat di bagian atas oleh saudaramu dan saudara kita sakit. Yang terpenting, ketika terjadi suatu apapun di peperangan itu, jangan pernah mencoba berlari ke arah manapun selain arah benteng ini. Baik, Pati. Karena sesuai dengan rencanamu, ini adalah tempat yang paling tepat, tidak jauh, dan paling aman. Masuklah saja. Nanti kita semua akan berkumpul di tempat yang sama pula. Baik, di tempat ini. Apakah ada tambahan yang lain? Mungkin cukup, Pati. Lebih baik kita persiapkan nanti masing-masing. Saya juga mau izin kepada makhluk-makhluk yang ada di sekitar sini, Pati. Siap. Saya pamit. Sampai jumpa. Jika memang perang itu dilakukan lebih awal atau lebih akhir, kau berikan kabar terhadap kami terlebih dahulu. Jangan mendadak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah. Berarti tadi ini berkumpul semua, Mas. Kita sudah bimbingan semua. Mas, Dan strategi yang harus dipersiapkan nantinya seperti apa. Itu sudah siap semua ya. bagus ya. Bisa Pak, Mas? Nanti kita tinggal punya satu tugas. Mau izin kepada makhluk-makhluk yang ada di sekitar sini yang tidak tahu apa-apa. Ini cuma kurang interior ini, Mas. Hah? Ini udah bagus loh. Dikasih Karpet nanti paling apa ya? dikasih sound system bagus nih Wan. Marah. Hah? Wan, Betul udah sudah ya, Pak. Sebelumnya terima kasih nih Mas Reza atas bantuannya. Oh iya, apa-apa. Senang banget ikut berpartisipasi nih. Bapak udah pulang duluan apa ini? Iya. Terima kasih ya. Nanti Ini pura.
Awal-awal tam merinding aku maring ini. Menang. Jadi jangan lupa di subscribe channelnya Imam. Ya, di Promosinin aja. Ini juga sering ikut bantu saya teman-teman. Sambat Ini sekarang sedang makasih Mak. Mas Anik nih. Orang cukup ya. Pak, apa kamu ingat, Pak? Langsung tenggok. kan Bali ini mau rawani mau sambet tuh. Mantap. Thank you. Ini dipakai. ini dari pagi ini ya Mas? Iya. Dari nyari bambunya dan itu ya. Karena di malam ini ketemu sama gurunya, katanya cincinnya ada apa-apanya juga dipakai. Oh. Sekarang ada cincinnya. Bang. Parah. Karena waktu yang terbatas nanti sebentar lagi saya nggak bisa ngomong lagi. Ayo ya. Iya. Ayo. Ini udah sore ya. Busi. Ketemu jam doang. Assalamualaikum. Wah, niki. Ngapunten. Assalamualaikum. Ini. Salam. Apa sih? Mau lega. Duduk. Ada apa ini? Duduk. Saya sedang kenduren mau ngundang sampean. Makan. Bukan. Ini kita lagi duduk-duduk ya. Iya. Tahu dipanggil. Ya. Kalau kenduren tidak apa-apa. Iya. Nanti pasti ada kenduren nanti. Mana orang tua jangan apa-apa. Ya nanti dulu. Sebelumnya mohon maaf sekali mungkin saya mengganggu panjenengan benten niki. Jadi saya ada keperluan kepada sampean-sampean semua. Sebelumnya mohon maaf namanya siapa ya? Jenengan? Slutur. Nggih, Mas Slutur. Mas? Mau ditanya. Supak. Supak. Saya Jirun. Jadi Mas Slutur, Mas Supako dan Mas Jirun. Lagi duduk-duduk kita ya. Iya. Duduk-duduk biasa. Sore. Saya ini mau minta izin. Apakah benar sama ini yang bertempat tinggal di lokasi Sitinggil ini? Lah iya. Saya di sini. Situ. Situ kan. Di situ. Ya. Nanti malam atau besok malam itu akan diadakan sebuah peperangan besar yang berlokasi di Sitinggil sini. Ada perang besar-besaran yang dilakukan di dusun Sitinggil sini. Katanya keduren. Ya nanti kalau perangnya menang. Bertengkar berarti. Nanti malam ribut ya. Iya. Bertengkar. Lah terus Sampean kan tidak tahu apa-apa, takutnya nanti saya terkena. tidak bisa. Saya tidak bisa. Kau lihat sendiri kakiku. Ya. Saya tidak bisa. Itu masalahnya satu. Kalau saya jalankan perang jalan aja bingung ya. Mohon maaf ya, tidak bisa. Walaupun mau kenduren tidak bisa. Jadi seperti ini, daripada Enggak sampai ngapa-ngapain. Tidak bisa. Iya. Bukan begitu yang dimaksudnya. Ya. Lebih baik minta tolong yang lain. Bang, bukan begitu yang dimaksudnya gini. Mau nanti terkena imbasnya. Lah dari itu kayak kita tidak bisa ya. nih, Tidak mau ikut campur. iya saya tahu. Takutnya nanti ada peluru-peluru yang nyasar. Ditahannya tidak bisa ya. Kau lihat sendiri kakiku. Sampean minggir terlebih dahulu Mengungsi. dari lokasi ini atau mengungsi dulu bagaimana? Loh, saya tidak bisa ya. Tidak bisa. Itu masalah. Caranya bagaimana saya? Kemana? Ya, memang. Kasihan, dia tidak melihat. Dan jalan
kakiku. Nih, daripada sampean kakinya kenapa? Terkena itu. Nggak bisa jalan ini. Nggak bisa. Nanti kalau ada perang, ini kan kaki sebelah kanan, takutnya sebelah kiri kena lagi malah sampean nggak bisa. Kebalik. Oh iya, Kiri. oh iya, nanti malah jadi. Oh iya, ya kan? Lebih baik sampean minggir dulu. Saya minta izin. Sampean umumkan kepada siapapun yang berlokasi di sini tempat tinggalnya. Ya tidak bisa ya. Ya tidak bisa. Begini. Saya suruh minggir. Dia dari ngungsi dulu sebentar. Saya ceritain. Istriku mau melahirkan. Ya, itu sangat membahayakan tuh bayi. Nah, jangan nanti suruh saya. Jangan susah. Bagaimana mau membawa istriku? Gendong, gendong. Bagaimana bisa menggendong? Mas, mungkin aja kita ini pemimpinnya ada nggak ya kira-kira ya? Nah, lagian ngapain perang? Berdamai, yo. Iya. Lokasinya aja ini mau dipakai membahayakan sampean-sampean. Saya justru itu peduli kalau sampean-sampean lo takut kenapa-napa. Harusnya mencontoh. Yang begini jangan berperang. Karena gini, karena adanya kedamaian pasti adanya peperangan. Kalau nggak ada perang pasti nggak ada kedamaian. Namanya perang bukan damai. Apa ini? Makhluk jahat ya. Iya ya. Bicara masalah perang. Yang ngotot perang siapa ya? Jadi seperti ini. Mare. Kita sedang menghadapi makhluk yang jahat. Kita kepengen apa? Kedamaian. Memperjuangkan kedamaian. Salaman yo. Salaman. Tapi jika ini kok tidak kita perangi, kebatilan ini kita tidak perangi, maka tidak akan timbul kedamaian. Nanti yang menantang siapa? Ya sana. Tapi kenapa kau yang meminta izin? Ya takutnya karena saya peduli sama sampean. Bagus. Bagus ya. Terus nasib istriku bagaimana? Ya, Apakah kamu menggendongnya? hanya diperlukan 1 malam atau 2 malam saja sih, nggak lama-lama. Tidak yang mana? Lah, masalah lahiran siapa yang tahu? Oh, itu sudah dipucuk, sudah mau keluar. Udah kelihatan kok. Emang kamu melihatnya? Kenapa kok melihat istriku? Saya buta ya. Apa kok meraba-rabanya? Dia mau sama aku. Apa ngabalnya kita Ya, kurang lebih informasinya seperti itu. Apakah di sini ada yang memimpinnya? Seorang pemimpin yang memimpin di Sitinggil ini? Lurah. Siapa namanya lurahnya itu? Siapa yang kau sering bertemu dengan Lurah? Aku panggilnya bukan nama aslinya. Siapa sih? Galak. Namanya Galak? Lurah Galak. Lurah Galak? Namanya siapa ya? Kidoma? Lagi mencari masalah. Nanti saya panggilkan Kidoma saja ya. Ya kita dulu saja dimarahin, apalagi suruh pindah ya. Ini dimarahin. Ya, mohon maaf ya. Sama keluar dulu ya. Nanti saya panggilkan lurahnya saja. Nah, saya tidak mau keluar. Saya mau pindahnya kemana? Ya, nanti kan ada ditunjukkan sama lurahnya nanti. Saya tempat ini rusak. Saya mau protes pada lurah. Jika lurahnya setuju denganmu, bagaimana nasib istriku? Bagaimana? Kalau kamu tanam di sini, nanti kamu malah kamu jadi korbannya. Nah, tidak bisa. Kamu kalau Saya mau melihat bagaimana kau berunding. Ya. Bagaimana nasib istriku? Kamu setuju ya? Kamu ini saya dianterin. Ya. Kemana kamu? Kamu suruh bisa saya. enggak, kamu sekalian. Oh ini, teman saya. Rumah, Apa kamu? Ya, teman saya kemana? Rumah. pulang. Kamu mau ikut? Ikut. Iya, kamu lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum ya Mas Rojan. Assalamualaikum ya saya wilayah. Assalamualaikum ya. Ini langsung apa? Dulu. Cepat banget ya datangnya. Assalamualaikum. Kilurah. Aduh. Assalamualaikum. Aduh, Kilurah. Gua apa, Mas? Kidoma benar ini. Kidoma. Jadi seperti ini Pak Kidoma. Yuk. Saya mau membicarakan sesuatu penting tentang wilayah di Sitinggil ini. Dangik. Mau membantu pembangunan. Nah, Mau berbisnis. Bang, ngerti bisnis juga Mbak ini. Lurah, Mas, namanya lurah loh. Bagaimana ini? Apa? Di daerah Sitinggil ini akan ada peperangan besar. Tidak ada di sini aman. Iya, memang aman. Cuma saya mau menginformasikan kepada Kidoma bahwasanya di Sitinggil ini akan peperangan daripada. Tidak ada, saya bilang tidak ada. Aman. Ini- Sitinggil aman. Tanya dengan warga saya. Ini jumluhannya malah. Aman. Sumpah aman di sini. Iya, tapi mau akan terjadi. Tidak ada. Aduh. Ada ini rencananya itu akan digelar peperangan itu nanti Wakan. Iya. Sama siapa? Mawas Sewu namanya maksudnya. Tidak nebus saya ya. Bobo. Saya nggak tahu. Apakah sampean sebagai lurah tidak tahu ada pesta tadi malam di daerah Sitinggil ini? Sebelah mana tempatnya? Ini tempat dia. Ujung sana timur. Saya tidak tahu ya. Oh, sampean tidur kali. Pesta apa coba? Wah, banyak pesta gede-gedean intinya ya. Di pojok sana. Iya. Ya. Kemarin sih ada yang bilang saya kira pesta kecil. Pesta besar. Gedean. Gimana? Kamu kenal Mawas Sewu enggak? Itu Mawas Sewu. Kurang ngerti Bobo. Kamu jangan tahu. Dia memang Gimana? sengaja. Dia bukan orang sini, bukan makhluk sini. Cuma dia menggunakan Sitinggil ini. Oh, berani ya. Buat pesta ya. Iya. Saya kesana. Mana lu? Berbahaya. Kami juga kewalahan kok. Dia tidak minta izin kepada saya. Tapi kan itu bahaya. Banyak pasukan. Lu saya lurah di sini. Ini lurah. Iya. Begini, Mas Doma. Pati saja menghadapi Di siapa? seorang pati. Seorang pati. Apalagi Alah. Terus Masa lurah ya, Mbak? iya, sabar. Seorang pati saja menghadapi dia. Ini kewalahan. alah. Belajar sini dengan saya. Contoh kecil saja. Makanya minta izin ya. Ya. Minta izin saja. Saya pernah diajari oleh Pati. Ini kekuatan yang diajarkan ke saya. Pegang. Mohon maaf. Pegang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasakan berapa tidak. Us. Memang berat. Lurah. Seorang Pati. Ringan itu ringan. Seorang Pati saja yang mengajari saya seperti ini hal sepele. Ini Ya. Terus bagaimana maksudnya? seperti ini. Kurang lebih kekuatannya di Mawas Sewu. Ini kan kecil nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sekali ya. Wis. Kau pakai lurahku. Tenang gitu. Gambarannya seperti itu. Mawas Sewu. Iya, Mawas Sewu. Iya. Tuh, Opo. perangnya di mana? Di daerah sini nanti. Patokannya apa? Tempat ini patokannya apa? Saya pastikan di Sitinggil ini semua daerah terjangkau. Terkena semua. Jangan Kilurah. Bagaimana nanti istriku? Bagaimana kalau tempat sebelah saja ya? Buat apa? Buat perangnya ya? Ya sama yang ngomong sendiri sama itu Mawas Sewu yang kuatannya seperti itu.
Bagaimana warga? Jangan. Tidak kasihan dengan istriku. Lurah, Sudah dihitungkan belum tanggalnya? Nanti malam kalau dan besok malam. 2 malam. Begini Lurah. Ya. Ketemunya itu kami Pagi Demak Kliwon. Oh, naga lagi dik. mana bang? Mau coba itu lurahnya tahu enggak? Ingat tuh 6 ya. Naga di mana sekarang berarti? Selatan. Itu loh bang. Iya. Bahaya yo. Bahaya. Kilurah kan seorang pemimpin yang memimpin anak buah. Hitung-hitungan Teyeng. Kalau Kilurah tidak mengambil langkah untuk menyelamatkan warganya, nanti Sudah. akan disalahkan. Sudah Belum, mengambil langkah. sudah. Itu bukan maksud mengambil langkah kayak gitu loh Pak Lurah. Buyon. Waton. Oh, lurah kayak gini ya Mas. Baik. Itu sudah serius kok. Ini serius lurah. Karena aku masih mendapat bantuan. Oh, bukan loh Mas. Hah? Mas Lutur masih mendapat bantuan atau tidak? Masa istriku ada. Hah? Ya, itu nanti lagi loh. Tugasnya Kilurah itu sederhana. Ya, naga di selatan. Ah, Jalannya jangan madep ke selatan. Ya, Kalau memang arahnya ke selatan, jalannya mundur. Kalau tidak menyamping. Nah, namanya naga kan mangap gede. iya. Jangan sampai. Jadi naga itu lagi nunggu orang yang sengaja. Mangsa kayak gitu. Ya maksa tahu-tahu naga Mangsa, ke selatan. maksa. Jalannya ke selatan ini dicaplok. Nah, ya kan. Udah, patung seperti itu, tujuannya seperti itu gambarannya. Iya. Ngomong ya sama warganya ya. Suruh ngungsi dulu. Di Ngungsinya terus Ya. terus sampean mau di mana? mana istriku? Nanti dibawa sama kolbak. Daripada istrinya kepinjak perutnya ntar keluar itu isinya. Jangan, beda saja ya. Ya, betul. Bilangin Karena ya. naganya lagi di selatan, jadi kita ngungsinya ke Utara. timur lo ke barat. timur. Jangan lurus. Oh iya. Nanti naganya jalan dicaplok loh. Ya begitulah, mana kanan atau kiri. Nah, tidak tahu saya. Mungkin ya harus apa namanya, tegas. Saya tanya dulu, yang baik yang mana? Pihak yang baik yang mana? Perangan ada pihak ini. Yang baik yang memberi bantuan. Istriku melahirkan. Insya Allah kami. Lurah ya pasti baik lah. Oh, bagi-bagi lebih baik. Diurusinnya kok. Woi, yang baik yang mana? Saya dan teman-teman, para pihak saya itu jahat. Begini, karena ini sudah Neptun 6 ya. Iya. Jadi ketemunya kalau habis perang, kalau menang, hasil rampasannya harus untuk kita warga Sitinggi. Ah, nanti kalau saya menang, kita kasih. Ini karena Neptun 6 loh ya. Tapi kami tidak merampas loh, Bu. Kami ya. Jelasin loh, Bu. Karena ini Kami tidak merampas loh. Ya, kami ini tidak merampas. Untuk Lah ya kalau menang kan apa sih dari sisanya kamu ambilin terus bawain ke kita. Tidak ya, kasihan. nanti kali bagi-bagikan ke orang-orang yang nggak mampu. Ini karena Neptun 6 ya, bukan Iya. kami yang minta ya. Ya, itu siap. kan. Terus karena naganya lagi di selatan, mau tidak mau berarti selatan kan itu tempat terbitnya naga itu kan. Ya. Naga itu biasanya datangnya dari tempat-tempat yang lembab ya. Lembab tanahnya banyak pohon yang becek. Berarti tempat-tempat yang tidak ada pohonnya, kalau setelah menang ditandurin pohon. Biar harus melestarikan. Iya. Terus karena ini naganya mulutnya yang lebar, ya tolonglah ya jangan merusak di tempat ini. Ya, Insya Allah. Itu karena naganya mulutnya lebar. ya. Siap. Baiknya jangan mengungsi nanti. Kapan sekarang? Mulai sekarang. Ya, dipersiapkan. Yang bertanggung jawab ini siapa di sini? Nih, yang Mau. jaket itu nah. Kanang. Kanang. Itu. Ih, salamannya saya balik tangannya loh. Susah Mas katanya. Kira-kira selesainya Nanti saya kabarin lagi. ya
Jangan lupa bawa itu ya tadi ya. Nama sentranya ya. Karena ini adalah Natu. 6. Itu. Ya. Syukur jam 12 sudah selesai karena jam 6 itu hitungannya Rizky, jam 8 itu hitungannya Mekar, jam 10 itu Wiji. Jadi milih yang mana ini, dan kalau jam 12 hitungannya menang. Malah saya baru dengar ada hitungan kayak gitu. Ada. Jam 6 Rizky kayak itu loh mas, kayak Ya. Berarti mau milih yang Rizky, Mekar, Wiji atau menang itu tergantung situ yang itu ya. Ya. Jangan lupa. Ada istriku. Iya. Ini yang satu. Iya. Tenang saja. Ya begitu ya. Baik. Nanti ini sebagai tanda tangan ini salaman ini ya. Ya. Ini saya. Pak Lurah. Saya ikut ya. Warga. Nanti saja di sana. Sore ini sebelum maghrib saya pastikan sudah bisa kau gunakan untuk perang. Ya, Terima kasih banyak ini. Hah? Saya denger ini loh. Kayak sapa terang wae. Senang ketika percaya. Perang ya. Lain kali perang di sini lagi. Kondisikan ya. Siap. Ya udah, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Dan bonceng pulang. Wis. Lurah. Geser aku. Beli. Ada Rizky, ada itu kayak seharian aja mas tadi jam 6. Oke, teman-teman. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan izin dari Sohibul Wilayah di sini ya, atau ketua yang memimpin di sini. Tentunya lokasi ini benar-benar nanti saya cek lagi. Kalau benar-benar sudah steril dari makhluk-makhluk yang tidak tahu apa-apa, kita bisa mulai melakukan misi-misi yang kita rencanakan. Oke, itu saja teman-teman. Kamu mau beristirahat di gubuk ini sambil nggodok-nggodok wedang nanti buat bikin kopi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Nusantara dan salam Om Swastiastu. Jangan. Hah?